Ruang lingkup analisis ekonomi dari kelompok Q1. Dasar ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan mencapai kemakmuran. Menurut Profesor Paul Anthony Samuelson, suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa. Pembagian ilmu ekonomi. Yang pertama yaitu teori mikroekonomi. Teori mikroekonomi adalah ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Yang dianalisis adalah interaksi di pasaran barang, tingkah laku penjual dan pembeli, serta interaksi di pasaran faktor produksi. Teori ini disebut price theory. Yang kedua yaitu teori makroekonomi. Teori makroekonomi adalah ilmu ekonomi yang menganalisis keseluruhan kegiatan perekonomian yang bersifat global dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil dalam perekonomian. Yang dianalisis pengeluaran atau konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, investasi, ekspor dan impor. Teori ini disebut employment theory. Jenis-jenis analisis ekonomi. Analisis ekonomi dapat dibedakan kepada 3 golongan, yaitu yang pertama ekonomi deskriptif, yaitu analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya wujud dalam perekonomian. Yang kedua, teori ekonomi, yaitu memberikan gambaran tentang sifat-sifat utama dari sistem ekonomi dan bagaimana sistem ekonomi tersebut berfungsi. Dan yang terakhir, ekonomi terapan, yaitu cabang ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Pernyataan positif dan pernyataan normatif. Pernyataan positif adalah pernyataan mengenai fakta-fakta yang terwujud dalam masyarakat. Oleh sebab itu, kebenarannya dapat dibuktikan dengan memperhatikan kenyataan yang berlaku. Contoh pernyataan positif adalah kalau produksi beras turun, maka harganya akan naik. Dan kalau beras dijual di kota, maka harganya lebih mahal daripada kalau dijual di desa. Sedangkan pernyataan normatif adalah suatu pandangan subjektif atau suatu value judgment yang dipengaruhi oleh faktor-faktor non-ekonomi seperti filsafat, agama, kebudayaan. Contoh untuk pernyataan normatif adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan mempercepat pertambahan pendapatan nasional. Kegiatan pokok ekonomi, produksi, konsumsi, dan distribusi. Faktor-faktor produksi, sumber daya alam, tenaga kerja, kewirausahaan, dan modal. Komoditi, barang dagangan utama, benda niaga atau bahan mentah yang dapat diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Komoditi juga bisa diartikan sebagai sumber daya dasar yang dapat dipertukarkan dengan barang lain sejenis. Sistem ekonomi, aturan dan tata cara yang mengatur kegiatan ekonomi masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem ekonomi juga mengatur dan mengalokasikan sumber daya, jasa, dan barang yang dimiliki suatu negara kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Nah semuanya, ada yang udah tahu belum tentang corak kegiatan ekonomi? Corak kegiatan ekonomi mengacu pada pola atau jenis kegiatan ekonomi yang dominan dalam suatu masyarakat atau negara. Kegiatan ekonomi dapat dibedakan menjadi beberapa corak, antara lain 1. Ekonomi tradisional. Ekonomi tradisional berbasis pada praktik dan metode tradisional yang diwariskan turun-temurun, seringkali berhubungan dengan pertanian, perikanan, atau kerajinan tangan yang dilakukan dengan alat sederhana. Kedua, ekonomi modern. Ekonomi modern mengacu pada kegiatan yang berkembang seiring dengan revolusi industri, termasuk produksi massal dan penggunaan teknologi canggih dalam proses produksi. Ketiga, ekonomi layanan. Ekonomi layanan berfokus pada penyediaan jasa daripada barang fisik seperti di sektor kesehatan, pendidikan, keuangan, dan pariwisata. Keempat, ekonomi digital mengacu pada kegiatan ekonomi yang didorong oleh teknologi informasi dan komunikasi, termasuk e-commerce, vintage, dan platform digital lainnya. Nah semuanya, setelah kita berkenalan dengan corak kegiatan ekonomi,
Mari kita berkenalan dengan pelaku-pelaku ekonomi tersebut. Pelakunya antara lain yang pertama ada rumah tangga keluarga atau biasa disebut rumah tangga konsumen. Rumah tangga keluarga adalah ruang lingkup terkecil dalam ekonomi. Rumah tangga keluarga juga memiliki dua peran, yaitu sebagai konsumen dan produksi. Konsumen dapat dilihat dari barang yang dia beli, dan kegiatan produksinya dapat dilihat dari tenaga kerjanya untuk perusahaan atau instansi pemerintah. Yang kedua ada rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen adalah rumah tangga yang cukup penting, dikarenakan rumah tangga produsen adalah rumah tangga yang menjadi pelaku utama yang menyediakan barang dan jasa bagi rumah tangga konsumen tersebut. Yang ketiga ada rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah tidak kalah penting, karena rumah tangga pemerintah adalah rumah tangga yang memberikan peraturan tentang kegiatan-kegiatan yang ada dalam ekonomi yang dapat menguntungkan baik untuk produsen, konsumen, ataupun distributor. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Maka kita juga harus belajar tentang sirkulasi aliran pendapatan. Dapat dilihat di gambar tersebut. Di aliran pertama ada namanya pendapatan faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi itu yang dimaksud adalah pihak perusahaan menggunakan faktor produksi dari rumah tangga yang bisa berupa sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan skill. Hal-hal tersebut diwujudkan menjadi pendapatan kepada rumah tangga yang berupa gaji, upah, sewa, keuntungan, dan sebagainya. Nah, kita bisa melihat di aliran kedua, ada yang namanya pajak perusahaan. Pajak perusahaan sendiri merupakan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Tapi pajak ini juga bisa mempengaruhi aliran pendapatan rumah tangga, dikarenakan pajak yang cukup besar dikenakan oleh perusahaan akan membuat perusahaan secara terpaksa menurunkan gaji karyawannya untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Hal inilah yang mempengaruhi pendapatan rumah tangga tersebut. Tapi di sisi lain, hal ini dapat menjadi keuntungan bagi perusahaan, karena di mata orang lain, perusahaan ini akan dianggap sebagai perusahaan yang profesional karena memiliki NPWP dan juga dapat dipermudah dalam melakukan peminjaman kepada bank. Yang ketiga itu ada namanya pajak individu. Pajak individu itu adalah pajak yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang bisa berupa pajak penghasilan. Pajak penghasilan ini dipotong melalui gaji, dan setelah dipotong itu akan dinamakan sebagai pendapatan dispensable. Nah, walaupun begitu, pajak individu ini juga memiliki beberapa keuntungan, antara lain subsidi, fasilitas umum, listrik, dan sebagainya. Di aliran keempat, kita bisa melihat pembelanjaan rumah tangga. Pendapatan dispensable tadi akan digunakan untuk membeli barang atau jasa yang diproduksi di dalam negeri. Dan kita juga bisa melihat di aliran kelima ya, ada yang namanya impor. Rumah tangga mengimpor barang-barang yang diproduksi oleh luar negeri yang ditukarkan dengan devisa. Di aliran keenam sendiri kita bisa melihat ada yang namanya tabungan. Sisa pendapatan yang tidak digunakan oleh rumah tangga akan ditabung ke dalam institusi keuangan atau badan keuangan yang biasa disebut bank. Di aliran ketujuh, pihak bank akan memberikan pinjaman kepada penanam modal. Di aliran ke-8 kita bisa melihat penanam modal melakukan investasi kepada perusahaan. Nah, uang yang hasil dipinjam tadi akan diinvestasikan kepada perusahaan, entah itu perusahaan dia atau perusahaan orang lain. Di aliran ke-9 pemerintah akan melakukan pembelian suatu barang kepada perusahaan yang dia biasa disebut APBD atau APBN setiap beberapa bulan sekali. Di aliran ke-10, pihak perusahaan akan melakukan ekspor pada pihak luar negeri yang bisa berupa barang atau jasa dan akan mendapatkan keuntungan berupa devisa. Nah, sebelumnya kita kan pasti udah selesai kan mendengar tentang sirkulasi aliran pendapatan. Sekarang kita mau coba dong gimana mekanisme pasarnya.
Kalau mekanisme pasarnya sendiri, menurut Buidiono pada tahun 1982, mekanisme pasar adalah sebuah proses yang berjalan atas dasar kekuatan tarik-menarik antara konsumen dan produsen. Di pasar, produsen akan menetapkan harga dengan mempertimbangkan keuntungan yang didapat, sedangkan konsumen akan melakukan pembelian atau permintaan barang berdasarkan pertimbangan utilitas. Tapi mekanisme pasar juga bisa diartikan sebagai adalah proses penentuan harga melalui penawaran dan permintaan. Mekanisme pasar adalah proses penentuan harga barang jasa yang dihasilkan dari penawaran serta permintaan. Di satu sisi, mekanisme pasar bisa menjadi acuan untuk membantu produsen menentukan strategi pengembangan usaha. Kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah. Kegagalan pasar adalah suatu kondisi di mana pasar mengalami kegagalan dalam menyediakan kebutuhan pasar secara efisien atau ketimpangan antara produsen dan konsumen. Pada saat tidak terpenuhinya kondisi yang ideal, maka alokasi sumber daya dari pihak produsen dan konsumen tidak optimum. Secara umum, kegagalan pasar ini bisa terjadi karena sifat pasar, sifat barang, dan informasi yang tersedia. Dari ketiga faktor ini menyebabkan reaksi produsen dan konsumen, sehingga alokasi sumber daya tidak optimal. Untuk mencegah kegagalan pasar, maka perlu peran pemerintah. Di sini, peran pemerintah untuk mewujudkan keseimbangan pasar. Campur tangan pemerintah dapat dengan cara memproduksi barang tersebut oleh pemerintah sendiri atau menyerahkan kepada pihak swasta. Masalah pokok perekonomian. 1. Kelangkaan. Kelangkaan terjadi ketika permintaan barang atau jasa melebihi ketersediaan sumber daya. 2. Ketimpangan pendapatan dan kekayaan. Kondisi di mana orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. 3. Akses terhadap pelayanan publik, terutama di daerah terpencil atau masyarakat yang terpinggirkan. 4. Konsumsi. Dipengaruhi oleh pendapatan, harga barang dan jasa, adat istiadat, dan kebiasaan konsumen. Batas kemungkinan produksi. Model ekonomi yang menggambarkan kemampuan suatu perekonomian untuk memproduksi barang atau jasa dengan sumber daya yang tersedia. PPF dapat digunakan untuk menjelaskan biaya peluang, keseimbangan sumber daya, dan membantu menentukan keputusan produksi.